Selamat siang, Pak Ustaz. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk mau kami wawancarai. Sekarang kami mau menanyakan tentang sistem kekerabatan dalam etnis Tionghoa. Maksudnya sistem itu patrialis. Iya begitu, Pak Ustaz. Pertanyaan pertama, sebelumnya apakah Anda mengetahui apa itu patrilineal? Iya, jadi maksudnya keturunannya marganya ambil dari ayah gitu. Iya, ayah. Selanjutnya, bagaimana tradisi patrilineal dapat memengaruhi peran gender dalam keluarga Tionghoa? Ya, kalau untuk orang Tionghoa kuno, mereka emang cenderung lebih suka punya anak laki-laki karena anak laki-laki akan menurunkan marganya. Jadi sedangkan untuk anak perempuan setelah menikah, anaknya kan tidak akan meneruskan marganya gitu. Jadi marganya dari sini sama yang laki-laki? Ya, hanya diturunkan ke anak laki-laki. Oke, ada pertanyaan ketiga. Bagaimana sistem patrilineal memengaruhi warisan keluarga dalam masyarakat Tionghoa? Warisan maksudnya warisan kekayaan? Iya. Oh iya, jadi karena marganya nurun ke anak laki-laki, otomatis biasanya ya kalau zaman dulu warisannya emang hanya untuk anak laki-laki saja. Tapi kalau sekarang sih kayaknya udah enggak sekarang? Kayaknya enggak. Jadi yang dulu tuh yang perempuan jarang dapat atau malah sama sekali nggak dapat? Nggak dapat, karena kalau untuk masyarakat Tionghoa dulu itu anak perempuan itu kalau udah menikah ya udah jadi bukan bagian dari keluarga. Oke, lanjut lagi. Apakah saat ini masih banyak masyarakat Tionghoa yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal? Ya, kayaknya masih untuk marga ya. Oke. Tapi katanya ada juga yang udah nggak ada pakai marga sama sekali. Oh, kalau mereka memang nggak, bisa jadi kalau misalnya mereka nggak lanjut. Tapi harusnya sih mereka masih. Ya maksudnya gimana? Kalau ada juga sekarang anak-anak yang udah nggak punya nama Mandarin gitu. Tapi kalau misalnya dia mau punya nama Mandarin, marganya harus diambil dari ayah. Kecuali kalau ayahnya bukan orang Tionghoa kali ya, boleh ngambil marga dari ibu. Katanya nomor 4 ya? Nomor 4 Bagaimana masyarakat menghadapi tantangan di mana sekarang untuk mempertahankan sistem patrilineal? Mempertahankan ya, kayak masing-masing aja ya mempertahankan kali. Gimana? Maksudnya? Maksudnya gimana? Gimana ya? Pertahanin apa? Marga ya? Iya, marga. Sudah, kan cuma kalau itu punya anak ya diturunkan marganya. Bagaimana aturan perkawinan dalam etnis Tionghoa? Kalau dulu jadi beda-beda juga sih, ada beberapa yang nggak boleh semarga, tapi ada juga yang nggak masalah gitu, asal jangan kerabat dekat gitu. Jadi itu tergantung orang, nggak ada harus bagaimana. Nggak. Orang. Iya, tergantung itunya aja, keluarganya. Ada yang lagi sekarang kayaknya udah, apalagi kalau di Indonesia kayaknya udah nggak terlalu
tidak terlalu. Iya udah masuk budaya Indonesianya, jadi udah nggak kayak zaman dulu lagi. Bagaimana hubungan antara sistem patrilineal dengan agama serta kepercayaan masyarakat Tionghoa? Kayaknya nggak ada hubungan deh. Soalnya itu sih emang udah jadi istilahnya mau agama apapun ya, kalau misalnya emang cuman buat nurunin marga ya kayaknya semua agama juga sama sih, mau agama apapun, karena itu sih udah tradisi, bukan nggak ada hubungan dengan agama. Apakah pernah ada diskriminasi atau ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam sistem ini? Ya kalau zaman dulu iya kayaknya ya, tapi kalau sekarang sih kayaknya udah enggak. Zaman dulu cukup banyak mungkin. Ya zaman dulu ya ya karena itu sih ya itu marga doang ya, tapi ya tergantung keluarga juga. Oh. Ya. Apakah ada perubahan dalam sistem patrilineal seiring berjalannya waktu? Ya yang tadi ya jadinya karena ada juga yang anak-anaknya udah nggak pakai nama Mandarin, jadi akhirnya ya nggak ada marga yang diturunkan kali yang tadi bilang gitu. Baiklah, terima kasih Lamsu sudah mau menyempatkan waktunya sekali lagi. Maaf mengganggu ya. Semoga terbantu ya. Iya. Sudah, terima kasih.